kurang tahu di sini gimana. Kamu tahu cara naik taksi, terus kamu tahu gak nanti kamu misalkan nunggu adik kamu di kafe gimana cara pesen kopi, coba aku jadi pelayannya, kamu yang beli gimana katanya. Annyeonghaseyo bla ice americano hanjan jus. Oh good ya. Kemarin disuruh yang bersihin WC itu, terus tiba-tiba ngasih tugas itu ke aku sama si Pablo berdua. Katanya ini kayaknya dikunci nggak bisa, harus didobrak, tapi Pablo ngakalin akhirnya nggak harus didobrak, dia naik ke atas terus dibuka aja loncat dari dalam, pasti buka tuh. Annyeong. Hari ini aku sama Opa mau jawab pertanyaan dari kalian, gimana kehidupan militer di Korea sampai saat ini ya. Ya. Dimulai dari pertanyaan pertama. Opa sekarang wamilnya di daerah apa, di mana, terus bagian apa? Aku ambilnya dapat cadenya di Seoul. Oh. Di Seoul, lucky guy. Ya soalnya sebelumnya itu banyak banget orang yang iri sama Opa ya, teman-teman Opa iri karena kena Seoul kan, dapat Seoul. Karena dapat itu sebangsa di tengah kota. Oh, soalnya kalau yang lain itu bude itu apa? Dut itunya Kayak tuh. markasnya, Base campnya tuh. Dari base. Oh, di pedalaman. Yang kalau misalnya keluar itu langsung hutan semua kan? Ya enggak ini. Ada yang gitu, ada yang emang kayak apa sih di perbatasan. Terus kalau keluar nggak banyak orang, nggak banyak kehidupan. Ada yang juga nenek-nenek, kakek-kakek yang hidup di kampung gitu. Kalau Opa keluar dikit kemana? Langsung keluar apa? Ada universitas, aku lupa namanya apa. Bukan langsung keluar kota. 10 menit langsung keluar kota, langsung Dongdaemun, tahu Dongdaemun Seoul? Nah, sekitar situ. Makanya pada iri teman-temannya. Lanjut. Terus kerjaan akunya di wamilnya, aku cari yang bude jongbi, jadi kayak asisten mekanik gitu. Kayak misalkan ganti oli mobil atasan, atau misalkan mobil militernya yang K5 sama K3 gitu-gitu. Oh, K5 sama K3 tuh kayak ini ya, apa sih? K5 K3 tuh kode si mobilnya K5 11, K3 11. Oh, apa mobil yang Opa itu sama kayak mobil biasa gitu yang kayak Hyundai Kia gitu, atau ada khusus militer, mobil militer? Kalau yang si K5 sama K3 itu khusus militer, kayak dipakai buat latihan perang atau kalau nanti perang beneran. Kalau satunya lagi palingnya kayak mobil apa? KGM, Sangyong, mobil double cabin buat atasan kalau pergi. Nah, mobilnya terus dicek tiap pagi itu ngelakuin kayak pengecekan gumsa gitu. Kalau ada gak sih tank di sana, Dut? Kalau yang di aku gak ada. Tapi yang lain ada. Di dalamnya ada. Yang lain berarti kalau yang Kayak di perbatasan. Baru ada tank kayak gitu. tank kayak gitu berarti yang semua orang yang masuk wamil di bagian Caryang Jongbe itu tuh Enggak, ngituin beda tank. lagi Nut. Itu ada beda lagi khusus gitu ya kalau itu. Ya kalau misalkan yang si tank tuh, kalau misalkan aku pas beres Hulion 1 bulan dapat apa sih kerjaannya supir tank, baru aku harus belajar tentang tank lagi 2 minggu atau 3 minggu. Berarti aku megang si tank itu, terus kan gak sembarangan. Gak boleh bikin salah. Kalau salah pencet pas lagi belajar, terus si tanknya disalah pencet, nanti tuh si atasan tuh pasti marah kayak, ini mahal, kamu tahu harganya berapa? Berarti kalau Opa kan waktu itu pelatihannya karena dapat pelatihan khusus Caryang Jongbi untuk mekanik mobil ya. Jadi sekarang bagiannya juga mekanik mobil. Nah, terus ada lagi pertanyaan yang kedua nih, katanya Opa pelatihannya sama nggak sih sama kayak yang sebelumnya? Kan sekarang udah bener-bener wamil ya. Kalau kemarin kan cuma pelatihannya doang. Sama nggak? Ada yang beda nggak? Terus apakah dibedain latihan untuk militer pas summer sama winter gitu? Ada bedanya nggak? Beda lah jelas, apaan Hulion capek. Pas aku kesini, pas aku pindah ke ini yang sekarang, TD yang sekarang, enak kayak misalkan lebih bersyukur banyak waktu kosong kan. Kalau misalkan di si Hulyonso nggak ada tuh waktu kosong sejam ataupun itu nggak ada, emang semua jadwalnya tuh padat, satu hari tuh segitu aja. Kalau misalkan sekarang tuh ada waktu kosong, ada waktu ngegabut sama atasan, nggak ada kerjaan, diem, atau misalkan udah tidur. Lebih bersyukur. Terus kalau latihannya nggak seberat kayak di Hulyonso pas 1 bulan pertama. Mirip-mirip kayak pas aku pelatihan bude jongbi, Caryang Jongbi gitu, lebih nyantai. Paling kayak misalkan beres kerja kan, kerjanya dari jam, aku kalau si yang di Susongbo supir Unjon sama si Jongbi itu harus ke satu tempat gitu. Nah dari jam 8 mulainya, beresnya jam 11, istirahat sampai jam 1 ngumpul dulu di Henjongbang. Udah ke Henjongbang ngumpul semua,
nanti pergi lagi jam setengah 2 diam di tempat itu si Susongbok sampai jam 3, udah itu pulang. Udah itu tuh disuruh olahraga kayak nge-gym atau lari atau apa gitu 1 jam. Hah, di sana ada gym? Ada, tapi nggak gede, cuman ya cukup lah buat olahraga. Berarti itu tuh karena kalau bagian Saryang Jombi itu nggak terlalu itu yang di-push keras untuk ini, makanya disediain gym gitu atau gimana? Atau mungkin kan kalau udah pelatihan gitu biasanya kan capek, terus untuk apa gitu disediain gym? Soalnya kan di gym tuh kan tetap kalau mau naik pangkat harus ada tes-tesnya, tetap makanya harus ngolah fisik. Oh, berarti ini sekalian menjawab pertanyaan ini ya, gimana cara nentuin untuk kenaikan pangkat di wajib militer. Karena Opa kan kemarin yang waktu aku kesana itu kan baru pangkat 1 ya, sekarang udah pangkat berapa? Sekarang Ilbyong, Berarti- strip 2. Berarti ini garisnya ada 2. Nah, terus kalau udah kayak gitu, kemarin dari strip 1 ke strip 2 tesnya kayak gimana? Kalau yang si itu nggak ada tes sih kalau yang strip ke strip 2. Cuman harus kayak 2 bulan pertama udah otomatis beres Hulyon itu kan strip 1. Terus 2 bulan baru aja naik pangkat otomatis jadi Ilbyong. Kalau awal-awal mungkin masih otomatis naik gitu. Nah kalau pas dari Ilbyong ke Sangbyong kan harus aku jalanin Ilbyongnya selama 6 bulan dulu. Nah selama 6 bulan tuh tiap 1 bulan dikasih kesempatan kayak buat ngajuin persyaratan buat naik pangkat, nembak, terus lari 3 kilo, sama push up, sama sit up. Kalau misalkan pengen cepet naik pangkat jadi tekep Jonsa kayak special force gitulah. Itu si nembaknya minimal 18 kali dari 20. Itu tuh Terus, berarti nembak 18 kali 20 tuh harus ke target ke sasaran gitu langsung. Ya, terus kalau misalkan push up-nya ya minimal 72 biar jadi tekep. Terus kalau misalkan sit up-nya 84 kalau nggak salah 86 gitu. Oh, ini tuh buat tegep deh. Buat yang tekep spesial Jonsa. gitu kan. Kalau misalkan larinya 3 kilo harus 12 menit. Oh. Aku cuma 15 menit. 15 menit. Tapi udah termasuk cepet lah gitu. Enggak, itu udah ngos-ngosan. Oh, ini apa yang Opa yang winter itu pelatihannya sama Oh, enggak? pelatihannya kalau setahu aku pas sekarang summer gak ada, cuman kalau emang buat winter ada khusus kayak combat training khusus buat winter gitu, winter training. Ngapain kayak tuh? Henggun lagi. Oh, kayak Henggun yang kayak Yang high- bawa tas Oh. 25 kilo terus aku harus jalan 20 kilo gitu. Terus kalau sekarang harus bikin tenda buat kayak perang gitu. Oh, tenda khusus militernya ada yang warna Hijau. hijau. Itu ada itunya cara-caranya gitu. Kemarin dijelasin cuman ribet gitu. Nggak tahu gimana. Terus ada lagi nih yang nanya nih katanya masalah gajinya Opa gimana? Oh, ngopi dulu sambil ngopi gak apa-apa. Masalah gaji, Knut katanya gimana sekarang gajinya Seincerut gila. seencerut. Ngasih gedean kalau nggak alba. Kayak misalkan yang di GS gitu-gitu masih gedean itu. Soalnya kayak gaji aku pas si Ibyong tuh yang strip 1 tuh cuma 750 ribuan. Dipotong buat tabungan 550 ribu. Jadi aku cuma dapat 200 ribu per bulan. Pas naik pangkat sekarang ke Ilbyong tuh 900 ribu. Tetap dipotong 550 ribu per bulannya tuh. Jadi aku dapat harusnya 3,5 per bulan. Tapi aku belum dapat gaji Ilbyong. Gak tahu kenapa. Mungkin karena ada kesalahan sistem mungkin, tapi katanya nanti bakal dikasihkan bulan ini. Yang kurangnya. Bulan depan ya. Terus Sangbyong tuh 1,250 juta won. Jadi pas aku udah pangkat yang terakhir sebelum keluar Pyeongjang itu 1,5 juta won. 1,5 juta won ya gede juga sih sebenarnya, soalnya dibanding sama gaji wajib militer yang dulu kan itu cuma dapat berapa? Terus sebulan itu cuma 200 ribu won, itu tuh udah paling gede katanya. Oh, ada yang nanya lagi, dikasih HP gak? Katanya boleh pakai HP gak? Katanya gitu. Kasih kalau misalkan di aku biasanya tiap bude beda peraturan. Jangan kalau di aku dari jam 5.30 Teng bisa ngambil HP, dibuka loker HP-nya sampai jam 9.20. Tapi ya biasanya lebih cepat sih ngumpulinnya. Jadi kalau weekday, kalau misalkan kalau Sabtu 8.30 sampai jam 9.20 malam. Kalau misalkan hari Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 9.20 malam. Enak tuh kayak gitu. Tapi kalau Jumal itu berarti benar-benar bisa main HP setiap itu gitu. Apa ada latihannya tetep juga? akan ada yang namanya genmu. Kayak gak dibiarin
satu hari pun nganggur gitu. Kayak Germo tuh ya yang jaga gerbang atau misalkan shift malam sih nggak akan megang HP ya, cuman kayak jaga gerbang kan aku jobnya jaga gerbang. Kalau yang lain CCTV, lihat CCTV 2 jam. Terus tiap Jungde beda tugas aja, beda job. So, Opa kemarin pas hari Jumat malam itu jaga gerbang juga kan? Iya. Terus gimana itu katanya Opa ini turun salju pas jaga gerbang? Pas turun salju lagi jaga gerbang. Ya sip terakhir sebelum udahan kan, sip jaga gerbangnya. Turun lebat, udah tahu lebat. Pas lihat tuh orang-orang disuruh sama atasan bersihin salju di jalan coba. Nyekop. Terus aku sama teman tuh ngapain ngelakuin itu percuma, taunya bener udah 5 menit bersih, lebat lagi, tutup lagi. Dulu waktu Opa kan masih baru pertama kali ke Korea nih, terus tiba-tiba baru pertama kali ke Seoul, terus ngerasain yang namanya salju itu gimana tuh? Ini ya kesan. Awalnya kayak seneng, ini salju ya, bagus ya, dingin ya kayak es serut rasanya, terus lihat kayak snowflake itu, iya. Pas udah ngerasain harus kerja bersihin salju, nyekop salju gitu, udah. Jadi benci salju katanya. Jadi males. Ngarapnya tuh cuma turun bentar, dikit, udah aja. Kalau langsung lebat tebal 2 cm 3 cm, capek. Iya sih, pastilah namanya juga nyekop. Terus ada lagi yang nanya, yang bahas HP kan tadi. Nah, ada yang nanya boleh pakai kamera nggak sih? Gak boleh. Kan dari pertama di awal pas masuk ke Leonso, si HP-nya harus download aplikasi, apa namanya aku lupa lagi. Pokoknya itu nge-lock kamera. Kalau buat iPhone kayaknya khusus gitu. Ini sebenarnya banyak banget yang nanya ini, katanya kok warga negara Indonesia bisa ikut Wamil, katanya. Jelaskan. Itu tergantung kan, nanti kalau misalkan punya 2 kewarganegaraan kan. Kayak temen aku kasusnya, temen aku tuh dia lahirnya di Amerika, tapi dia juga orang Korea, punya 2. Karena dia nggak mau ikut Wamil, pas dapat panggilan dia kayak udah aku nyerah sama kewarganegaraan Korea, jadi dia ngelepas 1, dia cuma jadi warga negara Amerika. Kalau udah terdaftar namanya, misalkan kayak aku, tapi aku baru kan, itu beda lagi. Cuman kalau yang udah dari awal didaftarin sama orang tuanya, tapi dianya nggak di Korea, pasti dikontak sama pemerintah buat datang. Kayak temen aku yang orang Meksiko juga gitu, Pablo. Itu dikontak beneran? Dikontak, mau kapan bisa nggak datang buat ngelakuin gunde gitu. Wah, gitu ya ternyata. Ada lagi yang nanya, katanya gini, Opa pas kemarin kan yang waktu di awal-awal pertama itu di pelatihan itu kan temennya orang internasional semua tuh. Nah sekarang temennya internasional lagi atau ada campur kebanyakan Korea nih katanya? Kalau kata atasan aku tuh ini tuh semuanya random, jadi nggak ada yang tahu. Jadi aku kebanyakan dapetnya orang Korea asli aja. Gimana itu sekarang kan banyak ini nih orang Korea asli kan, dan Korea itu kan emang rada kental ya sama yang namanya bullying di Wamil itu. Apa Opa pernah dibully sekarang nih dari kemarin itu? Kalau kemarin kan cuman ya itu kan udah pisah kan ya, sekarang kan udah pindah ke Seoul, ada gak dibully kayak gitu atau enggak? Cerita mungkin. Enggak sih, mungkin karena ototnya gede kayaknya. Iya nih sekarang ntar ini banggain dulu tuh, jadi makin jadi bukannya dibully tapi malah diapain katanya? Kayak aku suruh kayak ngejarin senior sonim, diajarin nge-gym kayak gitu, kayak pengen nge-gym bareng, atau misalkan pengen ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Karena mereka seneng sama yang orang bisa bahasa Inggris, sama seneng datang tangannya gede, cross gak kayak gini, gede cross, pegang him gitu. Makanya yang waktu awal-awal juga ya itu Opa pernah bilang kalau sebelum Wamil itu harus gedein badan dulu ya. Itu tips. Itu tuh ngarang padahal ya gitu. kepake ya. Tapi beneran malah jadi beneran nih. Berarti gak dibully nih, aman nih di sana nih. Iya, kalau yang di markas aku, di bude aku pada baik orangnya. Cuman ya ada aja kalau misalkan aku kan juga kayaknya camci kayak simbyong gitu kan, si yang cupu-cupu. Kalau yang si cupunya udah kurang pinter, gak benar, itu dibully? Enggak, diomongin, dikasih tahu kayak kamu ngerjain gak bisa nggak sih ngelakuin yang benar gitu. Ada tuh satu tuh yang baru masih ibyong, dia strip 1 agak kurang kayaknya. Diomongin tuh malah nangis coba. Malah kayak gitu. Gimana tuh? Ya emang gak pinter mau gimana ya, pasti diomongin sama senior sama sonim-sonimnya juga. Berarti dijauhin lagi, gak ada temen lagi? Iya. Aigo. Pernah nyoba ngomong sama aku pakai bahasa Inggris, ngomongnya kayak kayak gay coba. This is 7, 8, 4.
Aku ngerti dikit sih, udah nggak apa-apa pakai bahasa Korea dikit juga kalau misalkan itu malah maksain ya udah. Tapi temenan enggak? Enggak, Karena orang beda pangkatnya ini kan ya, beda di pangkat. bawah. Jadi emang kayaknya membawaan dari sana ya, kalau misalnya yang pangkat udah di atas tuh gak terlalu pengen deket sama pangkat di bawah Iya, gitu. kecuali Ya. harus kayak aku jadi sonim, harus ngurusin si bawahan, baru itu capek. Iyalah kayak Kayaknya itu gitu. diomongin sama semuanya, udah diomongin. Mungkin sonimnya nyerah, sonimnya ngadu ke yang pangkatnya lebih gede lagi, kayak Sangbyong atau Pyongyang. Kalau yang selain itu yang Nanti katanya pasti dibilangnya pas dia udah itu, gak usah disapa, Byongshin. Gitu. serius dibilang Iya, Byongshin? iya. Gak usah disapa? Nanti ya pasti ngomong si yang atas, yang sonimnya tuh pas dia udah pangkatnya Pyongyang tuh, terus ada yang ngomong goseng semida, goseng sipsyo. Pasti dia ngomong jangan gak usah Byongshin, gak benar, gak usah di. Tapi kasihan lah. Masalahnya bukan itu ya kan. Ya ngerti sih pasti capek ngurusin yang kayak gitu. Cuma kan bukan 1 hari 2 hari gitu sama ini tuh. Pasti untuk yang ngerasa itunya juga ya berat lah. Apalagi 1,5 tahun gitu harus Ya, dapat perlakuan kayak gitu setiap hari. makanya harus kerja bener. Iya. Kayak aku udah dikasih tugas aneh-aneh sama atasan, kayak misalkan harus atasan yang disusung bu harus ngambil kayak, oh itu ada kaca nganggur di bangunan itu, bisa nggak kamu ambil, tapi jangan kelihatan siapa-siapa. Oh siap. Oh, sekali ada yang kayak sembunyi gitu. aku tuh nyuri lah, hebat nyuriin. Aku nyuri kaca gede yang buat di jalan tuh yang bulat, curi berdua, aku bawa aja udah itu tuh. Terus dia ngomong, terus udah beres, good job gitu. Ngapain kayak gitu sih? Itu tuh buat bengkel, jadi bengkelnya banyak kaca. Kirain buat yang aneh-aneh. Kayak misalkan kemarin terakhir sebelum ini webak disuruh yang bersihin WC itu, WC yang udah kayaknya beberapa bulan dikunci gak boleh dipakai, terus tiba-tiba ngasih tugas itu ke aku sama si Pablo berdua. Katanya ini kayaknya dikunci nggak bisa, harus didobrak, tapi Pablo ngakalin, akhirnya nggak harus didobrak, dia naik ke atas terus dibuka aja, loncat dari dalam. Pas dibuka tuh berak udah kejamuran gitu. Udah ada fungus kan, jamur. Iya. Udah tumbuh jamur, terus pas di flash tuh bukannya turun ke atas dulu, coba kataku tuh, jangan stop ke atas. Turun si tisu beraknya masih, yang jamurannya masih diam aja, nggak bisa seret gitu. Ya dipakai capitan gitu, dibuang, terus dibersihin. Siapa yang nyapit? Gue. Siapa yang bersihinnya? Pablo. Aku bersihin yang lain, taunya masih yang satu lagi bersih, kalau yang itu satu itu kotor. Wih, si Pablo kasihan tuh. Ya itu teriak berdua di WC sambil dengerin lagu. Dia taunya pas ketemu atasan akunya si Heng Bong Kwanimnya, ini aku ngasih misi high level katanya. Ya beres kan, nah kayak gitu kerja keras tuh. Oh iya. Jadi ini orang Jadi, kerja keras walaupun respect. ace. Ace. Ace tuh kayak yang paling jago gitu kayak kalau di game kayak paling jago gitu. Terus ini lagi ada yang nanya, ada kejadian lucu gak? Tadi apa kejadian lucu ya? Sial sih kalau gitu. Tadi sial, kalau lucu ada. Hidup aku lucu. Hidupnya udah lucu. Kalau horor? Horor paling katanya ada zaman, tapi kayaknya dulu ngomongnya tuh, kalau kata teman aku tuh, dulu tuh ada lagi jaga gerbang 2 orang malam-malam, pegang senjata dua-duanya. Terus tiba-tiba ada kayak pangkatnya tinggi. Pangkatnya tinggi, keluar kayak teriak-teriak di gerbang. Iya. Udah teriak-teriak tuh, kayak angin berisik ya. Dia teriak kayak, ini cepetan buka, aku butuh senjata, cepet kasih senjata, aku harus ngambil senjata, ada keperluan khusus gini-gini. Di tengah-tengah dia tetap marah-marah. Akhirnya nggak mau, karena 2 orang ini nggak tahu, ngasih aja si senjatanya ke si orang itu tuh, ke si atasan itu, sambil ngelaporin nih ada kejadian aneh gini-gini. Udah itu tuh si orang itu tuh, si pangkat itu dicari, nggak pernah ketemu sampai sekarang. Senjatanya juga nggak pernah dipakai buat nembak. Hilang aja orang itu tuh, nggak ada aja, kayak ditelan bumi, hilang. Senjatanya hilang, orangnya hilang, Nggak ada jejak. nggak ada jejak. Aku pikir Yang ngelaporin juga nggak ada. Nah terus si 2 orang ini ya di penjara tentara, karena ngasih sembarangan senjata ke orang yang nggak dikenal, yang belum pasti, tanpa ada konfirmasi dulu. salahnya di situ. Tapi aku pikir itu dikasihnya tuh udah nerima senjata, aku kira mau gitu. Enggak. Kalau ada suara senjata pasti ada ngelapor. Iya ada Ini pang nggak gitu. ada. Nggak ada.
Suara senjata tuh kenceng itu tuh. Kan kalau nggak salah ada nanya ya senjatanya namanya apa, K2 nama senjatanya. Nama senjatanya kedua. PH peluru kalau misalnya nanti dikasih tiap, kalau misalkan emang si budenya ketat itu tuh emang megang senjata beneran, apa kerja jaga gerbang, senjata peluru ada beneran. Jadi kalau misalkan kayak aku nih atau markas aku itu tuh cuma dipakai ada pelurunya kalau mau tes itu sagyok, kalau buat nembak doang. Sama megang senjata iya, cuman gak ada peluru. Oh iya. Kayak si senjata ini tuh kalau ada kayak bagian kerjaan tertentu, kayak aku kan si zombie ada yang kerjaannya ngurusin senjata tuh si Balkan. Itu harus megang senjata kemana-mana, berak, mandi, makan, tidur. Senjata tuh kemana-mana. Tapi emang katanya udah keluar gitu di drama. Alasan kenapa nggak dikasih peluru senjatanya? Opa udah lihat kan yang aku kasih lihat banyak drama itu yang kasus gak hanya di itu, kayak film-film juga, karena misalkan dia korban dibully, kalau nggak mau nembak itu yang ngebulinya. Si pembulinya itu ya tank gitu, bisa kayak gitu. Makanya itu salah satu alasan kenapa di senjatanya itu nggak dikasih peluru, ya kan? Apalagi banyak kasus yang kayak nggak kuat wamil gitu, malah pengen kayak gitu. Jadi dia WC, itu banyak kejadian kayak gitu di Korea, WC gitu tiba-tiba tang aja. Makanya ada psikologi di tiap bude itu. Oh, dan juga katanya kalau mau WC itu harus berdua. Enggak ada aku. Kalau di Opa enggak, tapi kalau katanya kayak gitu harus berdua. Ada di beberapa bude. Iya, biar nggak ngelakuin percobaan. Tenaga kabur. Oh iya. Terus ada yang nanya, Opa pernah nggak selama di ini mobil itu pengen kabur gitu? Ada kayak ngapain gitu, hidupnya tuh gini aja, bosen, kayak tiap harus ketemu senior, harus ngomong, capek gitu. Kadang-kadang ya kalau misalkan namanya juga orang kan ada itunya. Tapi ya dinikmati, nanti ada capeknya cuman diem, pengen me time kayak dengerin lagu aja di kasur, selimut. Gitu. Iya, tapi kan nanti dicari DP. Tahu gak guys, kemarin baru aja kejadian. Nah, tiba-tiba pas kita kan ke Myeongdong nih, jalan-jalan lagi ke Olive Young. Waktu itu aku lagi mau beliin Opa hand cream karena tangannya itu kering. Terus sampai berdarah gitulah, pokoknya kering banget karena nggak diolesin hand cream. Aku lagi di situ lagi milih-milih. Tiba-tiba ada yang nelpon dari nomor gak dikenal lagi. Terus aku mikir ini siapa sih? Soalnya kan biasanya itu kalau depannya itu 02 kayak gitu, itu tuh spam ya, atau ya bisa dibilang phishing atau iklan kayak gitu. Tapi ini bener-bener 010, berarti itu nomornya orang gitu. Nah pas aku angkat, tiba-tiba katanya, halo, katanya gitu. Iya halo, aku jawab itu kan. Terus katanya, benar ini sama adiknya Yonghwan, katanya gitu. Terus aku bilang, iya bener, katanya, ini saya dari temennya Yonghwan gitu, yang satu markas sama Yonghwan, katanya tuh. Sekarang bener gak ada Yonghwan bareng sama Yonghwan gak, katanya nanya. Terus aku bilang iya, kata aku lagi sama aku bilang kenapa, katanya. Dia bilang soalnya Yonghwan ini dari tadi di telepon gak dijawab, katanya. Gak ada telepon itu. Dengerin dulu. Saya mikir katanya takutnya kenapa-napa, katanya tuh ternyata ada gitu sama adeknya. Ya udah nanti pas mau pulang hari Minggu gitu tolong supaya bener-bener balik lagi gitu ke sana ke markas gitu. Berarti intinya kayak ngerasa jangan sampai Opa kabur gitu. Udah kalau dari sudut pandang, saya kalau dari karena dia sering ngomong gak kuat, terus aku tuh katanya khawatir karena ini orang belum orang asing gitu nyebutnya waiku. Emang tahu di sini gimana? Kamu tahu cara naik taksi? Terus kamu tahu gak nanti kalau misalkan nunggu adik kamu di kafe gimana cara pesen kopi? Coba aku jadi pelayannya, kamu yang beli gimana? Katanya. Annyeonghaseyo, ice americano hanjan juseyo. Oh good. Yeah. Kamu yakin katanya bisa pulang Hasuichi? Hasui samnida. Ini kayaknya biar aku gak nyasar, biar ya intinya harus balik lagi ke sana. Tapi kenapa tuh dia bilang ke aku udah nelpon Opa berkali-kali, padahal pas Opa nggak ditelepon sama sekali kan? Iya, kenapa harus utang Opa gitu? Biasanya juga mungkin khawatir. Katanya tuh emang setiap orang yang webak yang misalnya pulang keluar 1 hari terus pulang besoknya itu emang selalu dikontak kayak gitu. Enggak. Biar aku doang. Masa? Yang lain enggak. Masa sih? Yang sama-sama simbiong sama aku enggak, aku doang karena oh ini orang bahasa Koreanya kurang bagus.
Jadi kayak khawatir, kamu gimana, kamu tahu nggak cara pesen taksi, kamu tahu nggak keretanya, kamu tahu nggak bisnya, bla 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 bla, kamu tahu caranya PK kaum nggak. Tapi kan gak bisa pakai kereta. Satu lagi guys, ini untuk for your information aja. Kalau misalnya kita webak itu, opa webak itu yang lagi wamil webak keluar itu nggak boleh jauh dari markasnya. Kayak jarak maksimalnya itu 1,5 jam dari markas. Soalnya kalau misalnya ngelewatin itu bisa masuk pelanggaran berat ya, dan bisa akhir-akhir kalau ketahuan itu bisa sampai di Itu gimana pinter-pinterannya aja gitu. Mainnya Indonesia kayak gini. Atasan akunya yang ngomong, aku gak bisa ngelarang kamu, aku cuman bisa ngasih tahu kamu, nggak tapi bisa. Kan, nah, tapi ini ngomong kayak gitu, itu berarti terserah opa, pilihan opa. Yang penting dia udah ngasih tahu. Kalau misalnya opa beneran pikirannya panjang, berarti mikir, oh nggak boleh kayak gini, oh nggak boleh kayak gitu. Udah jangan bahas ini, nggak bakal kelar. Soalnya yang ini bisa gak apa-apa, yang penting sembunyi. Kalau yang ini enggak, jangan, takutnya gini, takutnya gitu. Bahas yang lain. Ada lagi aku lupa tapi ya kalau aku beres kunde dapat uang 20 jutaan, aku mau ke Jepang guys. Oh iya bener, lagi ada yang nanya kalau udah habis wamil mau ngapain, tapi beda. Ya aku bilang kepengen aku. Enggak, orang lain ngomong nanyanya rencana ke depannya. Opa mungkin saat itu juga mungkin mikirnya pas udah itu mau liburan ke Jepang. Sama siapa? Sendiri? Enggak, sama teman, si Simone. Sama aku lah. Simone juga ngajak ke aku udah janji sama Simone ke Jepang. Ada yang ingat mungkin Simone siapa? Orang Itali. Yang orang Itali. Bapaknya orang Itali, orang Korea. Yang ngobrol sama aku, yang aku dikira mamahnya, bukan, mamahnya Opa. Ke Jepang karena suka anime lagi. Karena Gojo apa? Jujutsu Kaisen, domain expansion. Aku gak tahu, ada yang tahu gak maksudnya apa? Ada Gojo Sukuna Itadori Yuji, pasti udah tahu. Kalian wibu kan? Pasti ada yang wibu. Pernah ketemu idol K-pop gak di sana katanya? Satu markas gak sama idol K-pop? Enggak, kalau yang aku cuman paling di markas aku tuh ada yang kayak dia nomor 4 taekwondo di Korea. Nah itu ada. Kalau misalkan itu enggak, kalau idol, kalau kata temen aku suka ada satu markas yang khusus buat nampung idol aja. Aku lupa nama markasnya mana, nama budenya. Katanya yang paling bagus di Seoul itu kan? Yang paling bagus di Seoul tuh yang punyanya si itu siapa, Cha Eun-woo bukan? Nah Cha itu Eun-woo, yang iya. Itu nomor 1. Cha Eun-woo jadi masuk ke situ. Kayaknya itu bukan random sih menurut aku, emang dimasukin aja itu langsung di pusat ke situ. Seoulnya. Iya kan? Iya. Gak mungkin sekelas Cha Eun-woo yang disukain sama artis global itu malah dimasukin random. Malah dimasukin ke perbatasan Korea. Ada yang dapat tapi kayak idol bukan idol baru, kayak yang udah lama dia dapatnya yang di perbatasan. Makanya logonya itu tengkorak. Tapi pasti itu orang yang kuat dari si Bude itu, beres dari wamil pasti badannya paling kuat. Alhamdulillah opa hoki dapatnya ini ya, di Seoul, terus cara Subangsa iya. Subangsa tuh kayak apa, ada itunya tuh singkatannya tuh, cuman intinya Protector of Capital City, pelindung Seoul. Betul. Ntar kalau misalnya kalau misalnya opa udah lewat dari berapa tahun ya, kalau nggak salah 40 tahun itu, kalau misalnya ada perang, jadi tugas opa tuh cuman melindungin tempat tinggal opa doang. Kayak misalnya opa tinggal di Seoul nih, ntar opa melindungin Seoulnya doang, tugasnya itu. Tapi kalau misalnya nanti kayak opa lagi wamil, kayak wamil sekarang terus terjadi perang, nah itu langsung dipanggil ke perbatasan utara itu. Subangsa enggak? Aku udah Subangsa enggak? Yang kayak gitu tuh cuman kayak yang GOP, kayak misalkan yang di Jombang atau di Jombang kayak gitu. Kalau misalkan Subangsa tuh dia tuh nggak nurutin perintah dari situ, dia cuma khusus kalau yang si pertengahan itu udah jebol, baru aja aku ngelindungin soal itu. Kalau misalkan yang si Subangsa juga bobol, nanti misalkan masuk si musuhnya, baru aja yang lain. Yang udah umurnya udah tua gitu, yang kayak Ajushi. Nah itu ini Ajushi itu kan udah pernah wamil. Iya, nah itu dia cuma diem tempat di tinggal dia. Dan itu tuh kalian tahu gak sebenarnya itu tuh senjata untuk militer itu ya sebenarnya ada di setiap kota. Duh guys, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang dari Siganopso. yang kalian tanyain, cuman kita ini harus check out. Udah jam 2.
jam 12 tuh harus check out, dan sekarang udah jam 11 lebih 40. Terus mau beres-beres dulu. Ya sampai sini dulu ya interviewnya ya. Ntar ya udah deh, satu lagi pertanyaan terakhir. Katanya Opa kalau libur itu Bisa diatur atau enggak gitu kan? bisa diatur atau enggak, sama dapat liburnya berapa bulan sekali gitu. Kalau ngatur kayak aku mau liburnya kapan itu bisa, cuman nanti balik lagi gimana ngecek jadwal dulu, ada nggak, misalnya aku pengen libur tanggal 24, berapa orang yang liburan di tanggal 24, kalau penuh aku harus cari tanggal lain. Terus misalkan libur aku tiap 3 bulan itu dapat 1 weba kayak sekarang buat tinggal di luar, sama wecul 2. Wecul tuh kayak bolak-balik markas di hari yang sama. Terus kalau total hyuga aku itu kalau di Subangsa cuma 24 hari. Kalau aku dapat perbatasan nyampe mungkin 40 hari. Karena aku di kota, jadi itu gak terlalu berat, liburnya dikit. Yaudah guys, makanya sampai jumpa di video selanjutnya. Kayak kita harus beres-beres untuk check out ya. Dadah, makasih udah nonton. Dadah, sampai jumpa Opa. Bye-bye. Bye.